Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah adalah tersebarnya fitnah-fitnah akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan alam semesta ini akan hancur. Beliau pernah bersabda, "Jarak antara pengangkatan aku sebagai Rasul Allah dan hari kiamat seperti dua jari ini." Jadi, tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Rasulullah. Beliau adalah Nabi Muhammad, Nabi terakhir dan tidak ada Nabi selain beliau. Sejatinya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dialah yang maha mengetahui dengan jelas kapan hari kiamat itu. Mengambil atau mengutip dari hadis-hadis, beliau menjelaskan meskipun waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi Allah memberitahukan kepada Rasul tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat. Para ulama membaginya jadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Dengan mengetahui tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi ini menjadi peringatan agar selalu mengikuti petunjuk dan syariatnya. Tanda-tanda kecil sangat banyak dan sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu. Dan akan terjadi sampai wafatnya Nabi Muhammad. Di antaranya, munculnya fitnah di negeri Timur Tengah itu di negeri Irak. Munculnya seseorang yang mengaku sebagai Nabi, dan hilangnya amanat dan diangkatnya ilmu, kebodohan pun merajalela, sehingga persinahan di mana-mana. Di antara tanda-tanda kiamat besar, disebutkan pada hadis-hadis, sebahagian diurutkan. Seperti keluarnya Dajjal kepada manusia terlebih dahulu, lalu turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Setelah itu keluarnya Yakjud dan Makjud pada masa Nabi Isa alaihissalam. Diriwayatkan dari kitab hadis Al-Awsat dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad beliau bersabda, "Munculnya tanda-tanda kiamat sebagian mengikuti sebagian yang lain, saling mengikat bagaikan rantai mutiara pada sebuah rangkaian." Hadis riwayat atau berani. Berikut ini, kita dengar 17 tanda-tanda kiamat kecil setelah Rasulullah Nabi Muhammad wafat. Yang pertama, banyak orang mengaku-ngaku sebagai nabi. Di antara tanda-tanda kiamat yang kelihatan adalah munculnya seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi-nabi. Rasulullah bersabda, "Akan ada pada umatku 30 orang pendusta, semaunya mengaku sebagai nabi." Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara pendusta yang muncul adalah Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Al-Ansai, di Yaman. Sazah yang mengaku sebagai nabi dan dinikahi oleh Musailamah Al-Kadzab, tak kala Musailamah mati dibunuh. Kemudian Sazah kembali memeluk Islam, Belaha bin Khuwailid yang mengaku sebagai nabi. Kemudian bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, Al-Mukhtar bin Abu Buaid As-Sakafi. Abu Al-Haris Al-Kadzab itu yang muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dia dibunuh. Lalu pada masa Khalifah Abbasian, keluar sekelompok orang yang mengaku nabi. Di masa kini muncul Mirza Ahmad Al-Qadiani di India dan masih banyak yang lainnya. Tanda yang lainnya atau kedua adalah banyaknya muncul fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya fitnah besar yang bercampur di dalamnya kebenaran dan kebatilan, iman menjadi goyah, sehingga seseorang beriman di pagi hari dan menjadi kafir di sore hari. Rasulullah bersabda, akan terjadi banyak fitnah. Pada masa itu, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Barang siapa yang akan melawannya dia akan tergilas. Barang siapa yang menemukan tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung diri di sana. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya muncul fitnah dari timur. Dari Abdillah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda,
diketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana, dari arah munculnya tanduk syaitan, yaitu dari arah timur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi kami. Dan berilah keberkahan kepada kami pada negeri Syam dan negeri Yaman kami." Lalu seorang laki-laki dari kaum berkata, "Wahai Nabi Allah, dan pada Irak kami," beliau bersabda, "Dan sesungguhnya ada tanduk syaitan, fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur." Dari Iraklah munculnya kelompok Khawarij, Syiah, dan yang lain-lain, dan banyak juga aliran-aliran kufur berkembang dari arah timur, dari arah Persia, yaitu Majusi, penyembah api, dan masih banyak yang lainnya, seperti Hindu, Buddha, Kadinia, dan Baya. Ciri selanjutnya adalah budak melahirkan Tuhannya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Dalam hadis Jibril, yaitu dijawab antara Nabi dengan malaikat Jibril, yang menyamar sebagai seseorang lelaki, diterangkan bahwa Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat, maka beliau berkata, "Jika seorang budak wanita melahirkan Tuhannya, dan jika engkau mendapati pengembala domba yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, dan saling berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi." Hadis riwayat Muslim. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau berkata sesungguhnya budak-budak wanita akan didapatkan di akhir zaman. Mereka lat yang diisyaratkan dengan ungkapan hisma ataupun kerabat. Di masa saat itu, budak wanita lebih diminati oleh majikannya daripada istri-istri mereka yang bukan budak. Tanda berikutnya tentang kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan yang semakin banyak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan di mana-mana, banyak tersebarnya minuman hamar serta perbudakan wanita. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Semua yang terkandung dalam hadis ini termasuk tanda-tanda kiamat yang telah kita saksikan secara jelas. Ilmu telah berkurang, kebodohan terlihat lebih jelas, kebatilan tersimpan di hati, fitnah tersebar di mana-mana, pembunuhan pun merajalela. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat, jika tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah." Tanda-tanda selanjutnya tentang kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda, menjelang datangnya hari kiamat, akan ada hari-hari Al-Haraj, saat itu ilmu hilang dan munculnya kebodohan. Abu Musa berkata Al-Haraj adalah pembunuhan, menurut bahasa Habasyah. Tanda selanjutnya tentang kiamat adalah banyak permusuhan dan memutuskan tali silaturahim antara umat manusia. Rasulullah bersabda, jika Persia dan Romawi ditaklukkan untuk kalian, kaum apakah kalian? Abdul Rahman bin Auf berkata, kami akan mengucapkan puji sebagaimana Allah memerintahkan kepada kami. Rasulullah berkata, atau selainnya, kalian akan berlomba-lomba, kemudian kalian saling iri, kemudian saling memutuskan tali silaturahim, dan saling membenci, atau yang serupa dengannya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang telah dikabarkan oleh Nabi, ini telah terjadi, kekejian menyebar di sebagian besar kalangan manusia. Mereka tidak peduli terhadap perkataan yang mengandung dosa, yang mereka ucapkan juga. Tidak peduli terhadap akibat dari siksa yang sangat pedih atas perbuatan tersebut. Hubungan kekeluargaan diputuskan, seseorang tidak lagi menjalin silaturahim, bahkan di antara mereka saling memusuhi. Tanda selanjutnya adalah banyak pemimpin yang tidak amanah. Dari Amr bin Su'ud dari bapaknya, dari kakaknya, dari Nabi Muhammad SAW. Akan datang pada manusia, pada suatu zaman, di mana mereka akan dipilih, sehingga yang tersisa dari mereka, hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian-perjanjian dan amanah mereka, telah bercampur tidak menentu, dan mereka berselisih. Maka mereka seperti ini, mereka merenggangkan jari jemari mereka, menunjukkan bahwasanya, mereka bermusuhan. Diangkatnya orang yang hina menjadi pemimpin. Ustadz Imam Ahmad bin Hanbal. Tanda yang ke-9 tentang kiamat adalah banyaknya
oknum pembela penguasa yang zolim. Dari Abu Umamah, mengatakan Rasulullah bersabda, akan ada pada umat ini di akhir zaman, orang-orang yang akan keluar di akhir zaman, mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah, dan pulang pada sore hari dengan kemarahannya. Ustadz Ahmad bin Hambal. Pada riwayat atau berani dalam kitab Al-Kabir, disebutkan, akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah. Maka hati-hatilah engkau, agar engkau tidak jadi pengikut atau kelompok mereka. Tanda kiamat yang ke-10 adalah banyaknya pengkhianatan dan kedustaan. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan, seorang pembohong dibenarkan, dan seorang yang jujur dianggap berbohong. Seorang pengkhianat dipercaya, dan seorang yang dipercaya dianggap pengkhianat, dan saat itu, Ruwaibidu akan berbicara, ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaibidu itu? Beliau menjawab, dia adalah orang yang bodoh, yang berbicara tentang orang banyak atau urusan umat. Utsman bin Ahmad bin Hambal. Hikmah hadis ini adalah banyak orang yang tertipu melihat johirnya seseorang. Mereka selalu dipuji dan dihormati dikarenakan pandainya bertutur kata dan bermanis muka di depan orang lain. Padahal sebenarnya dia orang yang bodoh dan tidak beriman. Tanda yang ke-11 adalah ucapan salam hanya ditujukan pada orang yang dikenal. Dari Abu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang yang mengucapkan salam kepada yang lain. Dia mengucapkan kepadanya hanya dikarenakan kenal. Islam adalah agama kasih sayang. Ketika kita saling bertemu, maka disunahkan untuk mengucapkan salam, baik dikenal maupun yang tidak kita kenal. Tanda yang ke-12 adalah banyak harta yang tidak bisa digunakan untuk bersedekah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak kepada kalian, harta itu terus berlimpah sehingga membuat bingung pemiliknya. Siapakah yang mau menerima sedekah darinya? Lalu seseorang dipanggil, kemudian dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan tentang keadaan manusia yang tidak membutuhkan harta dan meninggalkannya. Hal itu mungkin terjadi ketika keluarnya api dan sibuknya manusia beramai-ramai menuju ke suatu tempat, sehingga tidak ada seorang pun yang peduli terhadap harta, bahkan mereka ingin meringankan diri dari segala beban yang dipangkunya. Ke-13 adalah maraknya perzinahan dan minuman khamar. Rasulullah bersabda, akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina dan minuman haram. Dan sesungguhnya akan menetap satu kaum di gunung, di mana para pengembala akan datang pada mereka dengan membawa gembalanya datang kepada mereka, yakni si pakil, untuk sebuah keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami. Esok hari kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam hari, dan menghancurkan gunung, dan merubah sebagian dari mereka menjadi kera yang hina, dan seekor babi. Sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Di akhir zaman, setelah tidak ada lagi kaum mukminin, maka yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Mereka saling melakukan hubungan intim, bagaikan keledai. A'udzubillahi min dzalik. Tanda kiamat selanjutnya adalah haribah, merajalela. Di antara tanda-tanda kiamat adalah merajarelanya haribah dan penyebarannya di tengah manusia. Juga tidak adanya kepedulian memakan sesuatu yang haram. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, menjelang hari kiamat, riba akan merajalela. Hadis riwayat Bukhari. Fakta hari ini, banyak tersebar bank yang melakukan transaksi riba. Dan banyak manusia yang banyak terjerumus di dalamnya, dan juga pinjaman dengan bunga yang besar. Tanda yang ke-15 adalah
orang tua berlagak seperti anak muda. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum yang menghitamkan lagi rambutnya dengan warna hitam, bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Ustadz Imam bin Hambal. Tanda yang ke-16 adalah banyaknya persaksian palsu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, menjelang datangnya hari kiamat, akan banyak persaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar. Kesaksian palsu adalah kebohongan yang disengaja. Di dalam persaksian, maka sebagaimana persaksian palsu adalah sebab pembatalan. Pembatalan kebenaran, demikian pula menyembunyikan persaksian sebagai sebab pembatalan kebenaran. Yang ke-17 adalah wafatnya orang-orang yang beriman atau orang yang soleh. Dari Abdullah bin Amru berkata, bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan ada hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang yang beriman dan orang soleh dari bumi, sehingga hanya tersisa orang-orang kufur. Mereka tidak mengetahui yang baik dan yang buruk. Dan itulah tanda-tanda akhir zaman. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, disebutkan dari hadis-hadis. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.